perubahan itu terjadi, dia tidak bisa instan. Seperti yang tadi diceritakan sama Bu Yosi, bahwa proses yang dia jalani dalam praktek merubah habit, itu dia membutuhkan waktu kurang lebih 1 bulan, sama seperti aku. Aku juga begitu. Aku ngalamin fase yang betul-betul betul-betul mempraktekkan daily rutin, bisa dikatakan itu 1 bulan. Setelah 1 bulan deh baru bisa kelihatan enaknya. 2 minggu sih sebetulnya juga udah enak kelihatan, tapi setelah 1 bulan tuh udah enak banget. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Nah, Mbak Yosi bisa bagikan dong, Mbak Yosi, gimana nih selama mempraktekkan ilmunya Teteh? Ya, yang dipraktekin apa aja? Hilang ya? Sebelumnya ya TPB, sebelumnya saya tuh punya suka melimitasi diri sendiri, membatasi diri gitu ya, membatasi diri, udah gitu ya agak ada kurang bersyukurnya gitu, apa-apa ngeluh terus ya, banyak kayak punya pemikiran tentang uang gitu, kalau uang tuh harus dicari ya, uang itu harus kalau punya uang harus kerja, berangkat pagi pulang sore, kalau pengen punya uang banyak itu harus overtime juga, kayak gitu kan ya TPB. Iya, gitu, umum gitu. Ya, uang itu akar permasalahan, uang itu jahat, uang itu nggak ada saudaranya. Udah gitu kalau punya uang banyak harus menikah dengan orang kaya raya, harus terlahir dari keluarga kaya raya. Itu pemikiran aku loh ya, itu ya. Iya. Belief datanya ya. Bahwa rezeki keuangan aku tuh cuma ada di satu sumber gitu ya, cuma ada di satu sumber. Udah gitu uang susah didapat gitu, maksudnya tuh ya. Suka ada pemikiran seperti itu pertamanya gitu ya. Nah, udah gitu ketemulah ilmu TPB ya, maksudnya ya, itu pertamanya saya punya pemikiran seperti itu. Nah, udah gitu ngeliat tuh di TikTok tentang TPB gitu ya, wah interesting banget gitu, maksudnya apapun yang TPB ini jelasin tuh mudah dicerna gitu, mudah dipelajari gitu, maksudnya tuh. Nah, udah gitu ikutan ininya yang Abundant Revolution yang itu batch berapa tadi kemarin tuh, batch ya pokoknya ikutan itunya ya, maksudnya tuh Zoom itunya, Zoomnya. Udah gitu padahal teh itu pas June aku nggak ikut karena aku pas di Eropa. Pas di Eropa cuma pelajarin aja, pas ini ada waktu free, pelajarin. Oh, jadi ngikutin lah ya. Yang pertama itu yang sadar napas syukur ya. Sadar napas syukur. Udah gitu rilis semua rilis yang perasaan emosi. Udah gitu rilis resisten, penolakan terhadap kemudahan yang mencegah saya mempunyai dan memiliki goal-goal saya ya. Udah gitu rilis ini juga belief system yang saya punya gitu ya, tentang abundant, tentang uang, tentang apa aja goal-goal saya. Udah gitu saya rilis juga trauma trauma tuh yang bikin trauma masa kecil. Oh my god, trauma itu yang susah tadinya, yang bikin itu tuh yang susah pokoknya ya, trauma dilepasin gitu maksudnya teh. Ya. Nah, saya rilis juga traumanya. Udah gitu saya rilis juga itu keinginannya, wanting approval, control, separation, oneness ya, security yang kayak gitu. Udah gitu saya rilis juga keakuannya ya, keakuan, ego semua. Oh my god, alhamdulillah teh udah rilis semuanya ya, udah dirilis. Udah gitu prasangka baik ke Allah ya, apapun yang terjadi saya ini aja prasangka baik aja, kayak yang tadi TPB jelasin, apapun yang terjadi, mau apa disyukurin aja, berprasangka baik aja gitu. Mau kecewa, mau sedih, prasangka baik aja kayak tadi kata TPB. Pasti dapat rezeki nih, pasti gitu TPB. Sama prasangka baik pada Allah di atas rata-rata. Nah, itu berprasangka baik kepada Allah di atas rata-rata gitu maksudnya tuh ya. Udah gitu langsung ini teh sending love sama orang-orang yang pernah nyakitin kita. Iya. Yang pernah nyakitin kita ya, masa lalu yang dulu ya, sending love ke situ, ke orang tua, ke ring satu dulu kan ya, orang tua, ke anak, pasangan hidup gitu ya, ke teman-teman, ke keluarga, pokoknya sending love plus kata TPB yang tadi dijelasin, 10 orang setiap hari sending love ya teh ya. Nah, ya sending love, udah gitu memaafkan diri juga, memaafkan diri saya, memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti saya juga. Nah, berprasangka baik kepada Allah, prasangka baik kepada diri sendiri ya. Udah gitu selaras, bersatu sama Allah, sama kehidupan, sama
diri saya, dengan orang lain, dengan kebahagiaan, dengan goal-goal saya, dengan uang, dengan opportunity yang datangnya dari Allah, pokoknya ya itu apa maksudnya selaras dengan itu ya. Udah gitu ini apa sadar bahwa sadar tentang identitas kita, bahwa saya tuh bukan perasaan, bukan emosi, bukan ego, bukan pikiran, bukan tubuh, bukan nama yang disebut, bukan apa overthinking. Saya percikan cahayanya Allah. Ya. Yang berkesadaran yakin ke Allah tuh bahwa hidup saya diatur oleh Allah, semuanya baik-baik saja dan semuanya sudah disediain. Nah, itu terus dilakuin terus dilakuin. Setelah itu apa yang terjadi? Alhamdulillah. Selama berapa lama itu Bu Yosi dilakukan continue? Berapa lama? Sebulan? Saya tiap hari adalah sebulan. Okay. Sebulan ada, pokoknya tiap hari liris itu pasti dikerjain tiap hari. Jadi udah kayak tiap hari kurang lebih selama 1 bulan kurang lebih. Iya, Okay. jadi setiap hari itu ya lakuin itu, rilis semua itu lakuin tiap hari saya lakuin ya. Udah gitu setelah dilakuin semuanya, alhamdulillah teh. Jadi saya itu kan nggak kerja teh, saya nggak kerja. Saya tinggal di rumah, saya ngurus kucing teh, cuma punya ada kucing, ngurus kucing 3 di rumah. Ya. Memuliakan kucing aja, memuliakan suami lah ya teh ya. Ya. Nggak kerja, nggak ada income, nggak ada apa-apa, maksudnya tuh alhamdulillah teh pemikiran tentang uang itu jadi berubah. Jadi uang tuh datang tuh bukan dari satu sumber, uang tuh datang dari segala sumber pokoknya. Ya. Pertama apa saya dapat yang liburan Eropa itu teh, itu kan gratis ya, maksudnya tuh ya gratis. Udah gitu kemarin kemarin kan ikutan yang ke Jogja itu ya teh. Oh, semua ya? Iya, ketemu sama teteh juga, maksudnya tuh pada teh itu aku doa ya, di dalam doa aku pasti ketemu Teh Pebi, pas langsung face to face gitu. Pokoknya bakal ketemu Teh Pebi face to face. Aku doanya gitu ya ke Allah. Bener teh. Kan kita kan ini apa pelukan. Iya, pelukan kita. Ya, nah udah pulang dari Jogja, dapat liburan holiday ke Jepang. Ya Allah. Iya, dapat liburan ke Jepang. Udah gitu dapat liburan lagi ke Five Star Hotel ke Shangri-La di Sydney, deket Opera House banget itu hotelnya ya. Nginep di situ 2 hari. Udah gitu dapat juga ada kabar gembira. Saya kan ada masalah dengan asuransi ya. Ya. Kecelakaan ada kecelakaan di tempat kerja gitu. Nah, udah gitu mereka nggak mau, inilah biasa asuransi nggak mau bayar apa segala macam. Nah, ada kabar gembira, asuransi mau bayar uang lamsam saya gitu maksudnya. Dan besok itunya saya ngehadirin pengadilan besok. Besok asuransi bayar uang lamsam. Udah gitu kita appeal banding karena tidak sesuai jumlahnya. Jadi lawyer tuh ngomong ke saya nanti bisa appeal banding, bisa dapat lebih gitu maksudnya gitu teh. Alhamdulillah, jadi rezeki itu banyak teh, jadi nggak di satu sumber doang gitu. Dapat liburan, pokoknya tiap hari tuh liburan. Bener Impian semua orang gitu. ya, bener, jadi liburan terus perasaan teh. Bahagia terus ya. Iya, udah gitu anehnya gini loh teh. Padahal itu cuma batin doang ya, gini. Ya Allah, aku tuh butuh ini deh, kan ada kucing makanan kucing. Aku butuh makanan kucing ya Allah, sama itu crackersnya, sama ya liternya gitu ya. Besoknya langsung keponakan telepon, Maci, aku udah kirim itu makanan kucing sama liter sama itu katanya crackers, wet food sama dry foodnya. Alhamdulillah ya Allah. Ini bener cuma batin doang teh. Iya sayang, emang begitu kalau udah kelar. Nah, kamu rajin serius. Alhamdulillah gitu teh. Ini kan quantum jamin rumah teh ya. Saya tuh suami punya rumah emang, tapi rumahnya di ini teh kayak di perkampungan gitu ya. Jauh lah kan, saya tinggal di Sydney. Nah, rumah suami itu di Glen Innes, 12 jam dari sini, dekat Queensland jauh, maksudnya tuh perkampungan teh. Nah, saya tuh nggak betah di situ karena kampung teh, udah gitu jauh kemana-mana di kampung banget gitu maksudnya tuh. Nah, sekarang tuh saya tuh saya tuh ngontrak di sini di Sydney. Bela-belain ngontrak di Sydney. Padahal saya punya rumah di Queensland, di Glen Innes gitu. Nah, di Quantum Jamin lah itu tentang rumah ya. Nah,
Cuma mungkin doa saya tuh salahnya gini, saya mengizinkan diri saya memiliki rumah di Australia. Australia kan banyak ya teh ya, luas, bener nggak teh? Australia itu kan Ada luas ya teh. juga. Harusnya spesifik mungkin teh. Heeh. Ini malah ngomong saya mengizinkan diri saya tuh rumah milik pribadi milik sendiri di Australia sudah terjadi gitu ya. Nah itu memang terjadi teh lewat siapa wasilahnya anak. Mm-mm. Jadi anak tuh ngomong nelpon ke saya ya, maksudnya tuh gini mah, udah mama nggak usah tinggal di farm sama papa, mama juga nggak usah ngontrak lagi di itu di Sydney, udah aku udah udah mau beli tanah, mama jadi tinggal di Adelaide aja di Adelaide. Jadi di Adelaide bukan di Sydney Australia New South Wales teh. Di kota ya berarti ya. Iya, jadi bukan di Sydney Australia New South Wales, yang aku mau tuh di Sydney Australia New South Wales. Hmm. Gitu, cuma emang bener itu anak tuh ngomong gitu, mah udah aku udah mau beli tanah, mama tinggal di sini aja di Queens di Adelaide, karena anak saya kan tinggal di Adelaide. Ya. Dari sini ke Adelaide itu 2 jam lah pakai pesawat ya. Nah sedangkan suami saya tuh nggak betah di situ teh. Mungkin aku juga mikir ya ini kayaknya quantum jam, saya ngomongnya salah kali. Kurang detail sayang. Nah, mungkin bukan di Sydney Australia New South Wales, tapi cuma di Australia doang gitu maksudnya. Beneran dikasih di Australia kan, tapi lokasi Ya bener di Australia, cuma di Adelaide. Gitu teh. Jadi dan sekarang tuh ini goal saya yang semuanya udah terjadi ya teh ya, semua tentang uang, pokoknya mah tentang uang apa, walaupun saya nggak kerja, uang itu datang tuh dari segala sumber. Karena saya tuh mindsetnya gini, uang itu adalah energi yang mengalir ke dalam kehidupan yang sudah utuh, sudah seapa adanya, sudah berkelimpahan, berkecukupan, tidak terbatas kan teh. Dan saya tuh mengizinkan ada di situ. Iya, saya mengizinkan ada di situ, maksudnya tuh sudah berkelimpahan, berkecukupan, tidak terbatas. Makanya emang bener uang tuh datang dari segala sumber. Amazing banget pokoknya, powerful. Ini yang diimpikan orang kan kayak gitu ya teh, kita tuh nggak usah kerja keras, duit tuh Ya, ya di rumah aja kayak gini tapi duit ada gitu ya. bener. Aku Jadi ngalamin deh. Iya. nggak kerja udah gitu teh, saya nggak pernah eh, ini ya mindset saya tuh, saya nggak mau berharap kepada manusia, walaupun ke suami saya nggak pernah saya minta mau kemana-mana minta ke suami itu Keren. nggak ada ke suami. Saya nggak akan berharap ke anak saya nggak akan berharap kepada suami, saya cuma hanya berharap sama Allah aja, karena Allah kan yang memiliki semua gitu maksudnya. Iya, Gitu. sudah berkelimpahan semua udah ada datang. Ya itu ya, jadi nggak mau lah berharap ke suami ke anak gitu, nggak, fokusnya pokoknya berharapnya ke Allah aja Jadi yang maha tahu jadi di caranya. titik sekarang manifestasi kebahagiaan, tenang, damai, rasa kelimpahan udah dirasakan ya? Udah dirasain. Makanya tiap hari itu aku ngeliat dulu nih, aduh, udah happy Bon. Jangan sampai ke trigger nih. Kalau ada ke trigger ya udah duduk aja, terima, let go, udah biasa gitu, rilis aja, terima, udah gitu sending love sama itu, udah gitu lepasin, udah gitu aja. Kalau itu, jadi tiap hari itu dilihat harus happy pokoknya, jangan sampai ini gitu, harus happy gitu. Makanya alhamdulillah gitu, kalau tentang keuangan manifest yang lain mah semuanya sudah terjadi gitu teh, alhamdulillah. Ya, keren. Alhamdulillah, rumah sudah terjadi, cuma ngomongnya salah saya. Diulang lagi aja Quantum Jamila ya. Iya. Iya, keren banget Dev. Mau kita ulas Devi? Iya boleh teh, boleh. Menarik nih teh. Oh, sangat menarik sekali. Ini akan jadi sebuah contoh ya, video dari Ibu Yosi ini betul-betul prototipe menurut aku, di mana siapapun yang ingin merasakan hidup dalam ketenangan dan kelimpahan, tahapannya harus seperti yang kayak Bu Yosi lewati itu. Praktek gitu. Tahapannya ya harus dipraktekin. Itu pertama. Kedua, ya harus merubah habit gitu. Habitnya harus berubah, yang tadinya ngeluh, ini jadi rilis, bersyukur, sending love, prasangka baik sama Allah di atas rata-rata, datanya betulin gitu. Jadi perubahan itu terjadi, dia tidak bisa instan. Seperti yang tadi diceritakan sama Bu Yosi, bahwa proses yang dia jalani dalam praktek merubah habit, itu dia membutuhkan waktu kurang lebih 1 bulan, sama seperti aku. Aku juga begitu. Aku ngalamin fase yang betul-betul betul-betul mempraktekkan
daily rutin bisa dikatakan itu 1 bulan. Setelah 1 bulan deh baru bisa kelihatan enaknya. 2 minggu sih sebetulnya juga udah enak kelihatan, tapi setelah 1 bulan tuh udah enak banget gitu. Nah, dari gambaran Bu Yosi tadi ada satu yang aku ambil kesimpulan di luar rilis Sending Love, Sadar Nafas Syukur, dan juga ini ya tabungan semesta ya. Ada satu hal yang dilakukan sama Bu Yosi, yaitu merubah mindset dia. Merubah data di mindset dia. Datanya kalau dulu uang cuma dapat dari satu sumber ini. Enggak, uang itu energi. Bisa masuk dari mana aja. Nah, belief-belief yang lama, memori-memori yang lama, kepercayaan-kepercayaan yang lama, kan udah terbukti membuat realita hidup kita kayak gini nggak nyaman. Gimana kalau dibikin enak aja gitu, bahwa hidup ini permainan dan senda gurau. Data di belief mindsetnya ya udah, coba yang gak nyamannya disadari, diterima, alirkan, lepaskan. Lalu rasakan identitas baru sejatinya kamu yang udah tanpa batas dan berkelimpahan. Stay di situ, stay di rasa tanpa batas dan berkelimpahan. Kalau seandainya ada sesuatu yang men-trigger, yang nggak apa-apa juga, nggak harus gini, ih kenapa sih datang lagi, ih kenapa ini kok muncul lagi, aku udah rilis, nggak usah kayak gitu. Kalau seandainya ada datang kesel muncul lagi, ya nggak apa-apa juga. Baca, sambut dan terima aja, welcome, terbuka untuk menerima. Jadi kita benar-benar bisa menikmati hidup fase demi fase, slide demi slide, penggalan cerita demi penggalan cerita gitu. Kalau di titik sekarang, Ibu Yosi udah enak banget, dia udah punya resepnya, dia udah megang resepnya, dia udah megang kuncinya, dia udah tahu caranya, cara membentuk realitasku yang besok kan dari habit yang sekarang. Habit yang sekarang dia udah enak. 1, prasangka baik pada Allah di atas rata-rata. 2, duduk aja sama rasa yang gak nyaman kalau ke-trigger. Rasakan penuh, rasakan total, sambut dengan cinta. Lalu berikutnya, sending love aja kalau ada orang ngeselin. Kalau ada orang yang ngeselin, kalau ada orang yang bikin kita marah, artinya orang itu kan ada ketiadaan cinta di orang itu, gitu loh. Nggak adanya cinta di orang itu. Tapi jauh lebih dalam dari itu, kan itu dalaman kita juga yang mengundang dia datang. Jadi kesadaran bahwa halo tukang pos, bawa pesan apa tukang pos, aku sambut dan terima. Dibikin seru aja gitu. Iya. Seru, nggak usah serius-serius. Sending love. Lalu setelah sending love, kalau punya keinginan ya nggak apa. Quantum jamin, bikin cetakannya jangan lupa detail dan spesifik. Quantum jamin, lalu izinkan dia kita lepas. Biarkan semesta mengatur gitu. Ada satu pengalaman kemarin anak-anak private ya. ada yang private ke aku kan, dedikasinya jodoh gitu. Private dia udah bikin nih kriteria jodoh ini. Tapi dia tidak detail dan spesifik. Lewat gitu, baik, soleh, penyayang, royal, terus dibuat. Dia lupa nomor 1-nya, single. Jadi nggak yang single, yang bersertifikat semua. Padahal udah sesuai kriteria harusnya ya Teh ya. Udah sesuai, income-nya segini, udah punya rumah, udah punya mobil, penyayang, apa segala macam. Dia lupa nomor 1, single. Lupa dia. Aduh, tak pusing ini yang datang bersertifikat semua, sudah menikah gitu. Ya iya, pas aku cek, oh iya jelas. Nggak detail, bikinnya harus detail gitu. Jadi unik gitu. Ada lagi nih, udah tulis tuh, Dev single, ini. Lupa nulis setia. Spesifik berarti ya TPB? Jadi harus ini tuh seru detail gitu. Seru banget ini aku juga pengalaman sih Teh yang salah kayak jadi kan dulu aku pernah ikut zoomnya Teteh yang Quantum Jam 10 juta yang awal-awal dulu tuh kan aku pernah ikut tuh Quantum Jam 10 juta. Nah pas aku di ATM itu ya Teh, aku mau narik uang, beneran Teh di rekeningku itu ada tambahan 14 juta beneran. Aku kan gemeter gitu ya Teh, maksudnya kok semudah itu Quantum Jam kan datang gitu kan 14 juta. Ternyata itu uang orang Teh, salah transfer, diambil lagi Teh. 14 juta lewat aja menjadi milikku dan bisa aku gunakan gitu. Ya mungkin ini buat teman-teman yang mau quantum uang ya 20 juta atau berapa, jangan lupa ininya apa detailnya. Detailnya betul detailnya. Jadi itu apa namanya video Mbak Yosi ini kalau suatu saat dilihat sama teman-teman, dicatat aja tuh Dev caranya, mungkin nanti teman-teman juga bisa apa namanya mempraktekkan gitu. Mbak Yosi kalau kamu udah ada di titik goals kenyamanan, kebahagiaan, terus kayak
menjalani hidup tuh enak, flowing, karena kamu paham ini udah berkelimpahan kok, tenang Iya, aja sadar gitu ya. gitu, udah sadar hadir di sini Udah, saat ini. Udah gitu udah. aja. Bahagia gitu. Boleh nggak Mbak Yosi nanti pay it forward kalau ada teman-teman yang butuh Boleh dengan senang hati. pengalaman Dengan kamu, senang hati. alirkan lagi kebaikan Dengan senang ini buat hati. teman-teman lain ya. Iya, dengan senang hati. Karena kitabmu bagus, praktekmu bagus. Tadi lupa TPB lupa tadi ini apa selain itu juga ada tabungan semesta. Tabungan semestanya selain bersedekah gitu ya. Selain bersedekah ya ini apa mendoakan orang lain. Misalkan nih contoh ya. Contoh misalkan saya ada di bis gitu misalkan. Ya. Ada di bis udah gitu saya suka diam aja sejenak langsung ngomong sama diri saya sama Allah gitu ya maksudnya. Terima kasih saya sudah ada di sini. Saya bilang saya ada di bus ini. Saya sehat, saya bisa bernapas. Udah gitu saya bisa bertemu dengan orang-orang yang ada di bis ini. Dan semua orang yang ada di bis ini semuanya supirnya, semua orang-orang yang ada di sini di bis ini semuanya bersama anggota keluarganya, kerabat-kerabat, keturunannya semuanya diberikan keberkahan, kebahagiaan, panjang umur yang berkah, panjang milik rezeki yang berkah, panjang kesehatan yang berkah, panjang pernikahan yang berkah, hidupnya bahagia, sehat, tenang, damai, aman, makmur, sejahtera, berkelimpahan, berkecukupan, tidak terbatas. Saya selalu ngomong kayak gitu mau di bis, mau di kereta, kalau misalkan ada di toko nih ya, saya doain tokonya, orang-orang yang ada di tokonya yang berbelanja apa kek, tokonya juga saya doain, pokoknya sadar aja, mendoakan terus gitu, berkesadaran aja gitu, maksudnya bersyukur ada di situ, doain juga orang-orang yang ada di situ, kalau ada di tokonya saya doain juga, maksudnya sukses, berkah gitu, di mana aja saya pasti doain orang-orang yang ini apa di mana saya berada, pokoknya di mana aja, di bis kayak di kereta misalkan, doain orang-orang gitu maksudnya. Pantes aja dapat liburan terus deh. Dimanapun dia berada, dia doain kamu aja. Di bis Sadar. doain supirnya, pantes aja selalu dapat hadiah Iya, sadar dari terus. semesta. Terus, nggak beres ini liburan dari Jepang, Eropa, Sydney, Shangri-La. Luar biasa. Padahal nggak ada kerjaan, cuma di rumah aja ya Teh ya. Iya, nggak kerja udah gitu. Ini aja mindsetnya ganti. Jadi mindset saya tuh jadi gini, life is celebrating, udah gitu aja. Ya, bagus, hidup itu kayak Mantap Ibu Yosi.